Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih rame di sosmed-sosmed pemberitaan tentang Trans7 yang menyiarkan video tentang kehidupan di pondok pesantren ataupun oknum-oknumnya yang berbuat tidak pantas, dan aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tersinggung dengan penayangan video dari Trans7. Nah, setelah permintaan maaf secara resmi dari pihak Trans7 dan pihak-pihak yang terkait dengan itu, ternyata masih belum membuat orang-orang yang tersinggung ini cukup puas dengan permintaan maaf tersebut, yang dinilai mereka hanya dilakukan di sosial media mereka ataupun sepucuk selembar kertas lah. Mereka mengharap pihak Trans7 itu datang langsung ke pondok pesantren yang dimaksud. Jadi mereka masih melakukan aksi-aksi demo yang semakin panas dan nyaris tak terkendali. Coba kita lihat dulu videonya. Antek-antek zolim masuk dalam kantor kalian. Antek-antek zolim masuk dalam instansi kalian. Antek-antek zolim masuk dalam kantor kalian. Tidak sembarangan Pak. Wahabi di Malaysia dibubarkan, di Indonesia kalau kita berdiam. Mana majelis ulama? Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustaz yang memimpin pesantren, kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dalam pesantren, kalau kalian beragama non muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam, nanti bisa jadi salah ya. Kalau kalian yang anti ini beragama Islam, kalian munafik, pengkhianat ya. Belajar lagi ke agama, nggak tahu agama kan. Sahabat-sahabat keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada siang hari ini di kantor Trans7. Kantor apa ini? Sahabat-sahabat, mana Ansor? Mana Banser? Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Trans7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Kader Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami gorok. Siap. Agar kalian tahu, saudara-saudara Trans TV, Trans7, ya. Ingat, kehadiran kami di sini ini masih representasi perwakilan. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Saya mau tanya, kenal tidak dengan anjing? Anjing haram apa tidak? Najis apa tidak? Tapi anjing benci enggak dengan ulama? Anjing benci enggak dengan habaib? Berarti yang benci dengan ulama dan habaib lebih najis dan lebih haram daripada anjing. Anjing. Nah, itu dia videonya. Makin kesini makin ngeri ya Pak. Udah kemana-mana tuduhannya ya, yang Zionis lah, sampai Wahabi segala ini, yang di video pertama tadi. Padahal beberapa waktu lalu kan sempat ramai juga ya, siapa yang berhubungan mesra dengan Israel kan. Nah, terus di video yang kedua itu juga sampai keluar bahasa-bahasa hewaninya, yang seperti biasa mereka ini selalu mengatasnamakan Islam gitu ya kan. Padahal kalau kurasa yang dikritik itu nggak ada hubungannya sama Islam, bukan ajaran Islam, tapi tradisi-tradisi atau produk budaya. Terus yang ketiga ini juga, waduh, lebih ngeri lagi nih, sampai mau gorok-gorok leher ya, bawa golok, waduh.
ngeri, jangan kayak gini ya maunya ya, sadis ini. Padahal kalau kita lihat videonya itu kan nggak separah itu penghinaannya gitu kan. Ya narasinya juga ringan sebenarnya, sindirannya gitu kan, tapi sampai digorok karyawan-karyawan Trans 7 gitu kan, seperti nggak ada, bukan manusia lah gitu kan yang mau digorok-gorok aja. Padahal kan ya belum tentu semuanya terlibat ya, kayak di video juga ada yang segala Transmart juga di demo kan. Ya aneh aja gitu kan, sampai seliar itu demonya gitu. Terus anehnya juga mereka demo dengan kata-kata seperti itu masih mengatasnamakan adab. Apakah adab itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu aja? Jadi keingat kalau beberapa waktu lalu juga sempat rame video itu yang menyebutkan kalau satu Habib bodoh itu lebih utama atau lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Nah, itu aku rasa lebih pedas gitu ya, lebih nusuk kalau dibilang menghina gitu kan atau merendahkan. Dan justru itu yang lebih pantas untuk dikecam kata-katanya. Tapi justru itu kayaknya seolah-olah mereka nggak dapat informasi untuk video yang beredar luas itu. Tapi ketika Trans 7 yang dengan narasi-narasi sindiran ini reaksinya luar biasa ya, Pak. Ironisnya juga di video terakhir itu sosok yang mirip Habib Bahar ya, intinya dia ikut mengecam juga Trans 7 dengan kata-kata makian lah seperti biasa. Padahal dulu yang rame video sebelumnya ya ada yang menyeret-nyeret dia juga kan, kalau yang menyebut satu Habib itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim atau orang alim atau orang berilmu dan sebagainya. Sebagai refleksi sekaligus nostalgia, coba kita tengok dulu video yang dulu sempat rame masalah satu Habib bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurnya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Tuhan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdi sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Nah itu dia videonya. Nah, sepertinya para Habib ini mungkin punya otoritas yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan kiai lah ya, kalau menurut yang disampaikan abang-abang ini. Sehingga pihak-pihak yang mendemo Trans 7 kemarin itu yang berbagai macam kelompok lah, Banser, Ansor dan lain-lain itu seperti pura-pura nggak tahu atau memang tahu, tapi memang otoritas mereka memang seperti itu para habaib ini ya. Jadi nggak ada perlakuan seperti yang mereka lakukan dengan Trans 7. Tapi ini hanya sifatnya dugaan aja ya, tapi aslinya nggak tahu, karena memang dari saat-saat itu belum ada konfirmasi memang langsung kenapa tidak ada pengecaman dari pihak-pihak yang membela kiai-kiai ini untuk para yang mengatakan satu Habib bodoh itu lebih utama daripada kiai yang alim. Sepertinya berlalu begitu aja ya. Tapi nggak cukup di situ aja, ada juga video lainnya tapi memang kurang populer justru, tapi ini lebih parah ya, parah menghina kiai-kiainya. Aku nggak tahu ini Habib atau bukan, tapi ya mungkin terafiliasi juga dengan Habib. Nah, coba kita tengok dulu videonya, ini lebih parah ini. Ustaz tak punya akhlak, Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Nah, ini apa nggak luar biasa? Nah, lebih parah lagi kan, telapak kaki Habib itu yang kotor, maksiat, narkoba itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban katanya. Kenapa ini nggak direspon seperti Trans 7 gitu? Justru ini yang benar-benar penghinaan berat ini kalau menurutku ya, dibandingkan Trans 7. Apa memang nggak tahu lah ya, nggak tahu apa sebabnya, apa memang nggak sampai informasi ini kepada kawan-kawan kita yang mendemo Trans 7, bukan yang mendemo saja, tapi yang marah, yang mengkritik, bahkan tokoh-tokoh MUI, tokoh-tokoh NU lah khususnya itu, kayak ketua PBNU kemarin itu reaksinya dia marah gitu kan waktu ngobrol sama Guru Gembul tuh kan. Kayak ketua MUI juga itu responnya dia marah waktu di channel YouTube juga. Tapi kenapa ini yang jelas, lugas, tegas, gamblang, nggak ada reaksi ataupun respon ya?
nggak tahu lah ya. Tapi ya udahlah ya mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu ya untuk urusan itu. Tapi aku berharap ada otoritas yang benar-benar menjaga kesucian dan kemurnian Islam, dan ada juga yang memang mengatur antara produk-produk budaya atau tradisi-tradisi itu agar tidak disalahpahami ketika antara tradisi ataupun ajaran Islam itu seperti bercampur gitu. Jadi ketika nanti yang dikritik tradisi ataupun budaya, ya mungkin ada otoritas yang menengahi kalau ini ranahnya budaya atau tradisi. Ketika Islam yang mungkin dikritik atau semacam disindir begitu kan, ada juga otoritas yang menengahi dalam perkara agama Islam ini, agar Islam ini nggak dijadikan tameng sekaligus senjata untuk membela diri ataupun menyerang orang-orang yang nggak punya power apa-apa lah yang pasti ya. Karena itu memang ya udah banyak sih kan, jangankan yang influencer, yang YouTuber mungkin kan, yang perorangan bahkan korporat kayak Trans7 juga dengan mudahnya itu digeruduk, di demo dengan mengatasnamakan Islam. Ini disclaimer dulu ya, maksudnya itu begini, jangan hina kiai kami, jangan hina ulama-ulama kami. Padahal kadang itu misalnya ini secara umum ya, nggak di Trans7 aja, misalnya yang dikritik atau disindir atau diprotes itu kelakuan beberapa oknum yang diklaim bahwa dia itu tokoh agama, mau itu ustadz, kiai atau habib, itu seringkali mereka ketika bereaksi atau membuat aksi itu mengatasnamakan jangan hina ulama kami, jangan hina guru-guru kami umat muslim akan membela, akan melawan. Nah, narasinya kan seperti itu kan. Padahal kan kadang bahkan seringkali itu justru yang mengkritik atau memprotes atau menyindir itu juga dari muslim juga, mengkritik itu secara personal ataupun ada kelakuan atau perbuatan dari seorang tokoh agama itu yang tidak sesuai dengan agama Islam itu mungkin kan. Kayak misalnya ada pernyataan yang tidak etis ya, kayak ya tadi itu yang menghina kiai lah menurutku, yang kaki Habib yang kotor itu lebih mulia daripada kepala kiai, itu kan sebenarnya protes atau kritikan dari oknum tertentu. Tapi waktu itu responnya justru yang menaikkan video-video itu dianggap mengadu domba. Umat muslim jangan mau dipecah belah, umat muslim jangan mau diadu domba, NKRI harga mati. Kan seperti itu narasinya waktu itu kan. Ya walaupun sudah ada MUI ya, tapi kalau menurutku pribadi sih terkesan tidak seimbang aja. Kenapa? Karena kemarin juga waktu wawancara dengan ketua MUI itu juga terkesan marah dengan Trans7 ya. Padahal kan harusnya bisa menengahi, mendinginkan suasana, mendamaikan, menenangkan antara Trans7 dan pihak-pihak yang tersinggung. Akibatnya apa? Akibatnya juga jadi yang tersinggung atau yang mendemo ini menjadi liar kemana-mana, sampai yang aku jelaskan di awal tadi, ke Zionis, ke Wahabi lah, ke gorok-gorokan segala lah. Itu kan sampai maki-maki segala. Itu kan jadi semakin liar kan, karena kurangnya berimbang sikap MUI ini tadi menurutku ya. Oke, udah mungkin segini aja dulu. Kalau ada kata ataupun pernyataan yang nggak berkenan bisa dikoreksi atau dikritik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.